Halo, jumpa lagi dengan saya Ani Anggraini dalam podcast budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kesenian di tempat saya, yaitu di Desa Duren, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di desa saya terdapat jenis kesenian tradisional yaitu seni tari. Terdapat satu paguyuban yang mengusung tentang kebudayaan Jawa atau kesenian tradisional yaitu paguyuban Reok Ridomudo. Pada paguyuban ini ada beberapa jenis tari yang ditampilkan. Salah satu yang akan saya bahas adalah seni tari jaranan. Tari tersebut adalah jaranan Damarwulan Minak Jinggo. Jaranan ini cukup sering ditampilkan di acara tertentu. Seni tari di kalangan masyarakat sekarang ini mulai kurang diminati. Hal ini disebabkan karena tari modern berkembang pesat di beberapa daerah. Tentu kesenian tradisional harus terus dilestarikan sebelum punah. Kesenian jaranan Damarwulan Minak Jinggo merupakan salah satu kesenian yang masih ada sampai sekarang di Sragen. Dalam hal ini yang akan saya bahas adalah mengenai adegan dan gerakan dalam tari jaranan Damarwulan Minak Jinggo. Tari ini mulai ada sekitar tahun 1970-an. Tari jaranan Damarwulan Minak Jinggo diperankan oleh 4 pemain yang seluruh pemainnya adalah pria dengan menggunakan kuda dan bambu sebagai senjatanya. Dalam tari ini, gerakan yang diperankan sedikit ekstrim dan cukup berbahaya. Pada adegan inilah yang menceritakan tentang peperangan antara Damarwulan dengan Minak Jinggo yang didampingi oleh Sabdo Palon, pelayan dari Damarwulan, dan Dayun, pelayan dari Minak Jinggo. Damarwulan merupakan salah satu seorang tokoh legenda cerita rakyat Jawa. Cerita Damarwulan ini cukup populer di kalangan masyarakat. Damarwulan adalah duta dari Majapahit dan Minak Jinggo adalah adipati Belambangan. Awal dari kisah ini adalah ketika Damarwulan mengabdi sebagai tukang rumput Patih Gender dari Majapahit. Karena kepandaiannya, Damarwulan diangkat menjadi abdi atau duta Patih Gender. Damarwulan lalu mendapat tugas dari Ratu Kencanawungu, Raja Putri Majapahit, untuk menyamar dengan tujuan mengalahkan Minak Jinggo. Karena ketampanan Damarwulan dapat memikat selir-selir Minak Jinggo. Dengan bantuan selir-selir tersebut, Damarwulan berhasil memperoleh senjata sakti Gada Wesi Kuning milik Minak Jinggo. Penyamaran Damarwulan bertujuan untuk mengalahkan Minak Jinggo yang menolak untuk membayar pajak dan menentang Ratu Majapahit, dan ingin menikahi ratu tersebut sehingga terjadi peperangan antara Minak Jinggo dengan Damarwulan. Akhir dari peperangan ini adalah kalahnya Minak Jinggo dan Damarwulan menjadi pahlawan. Gerakan tari jaranan Damarwulan Minak Jinggo ini diawali dengan berjalan keluarnya penari dengan posisi tangan lurus ke bawah di samping kanan dan kiri dengan posisi badan tegap serta pandangan lurus ke depan. Posisi Minak Jinggo dan Damarwulan berdampingan. Lalu para pelayan masing-masing mengikuti di belakang. Setelah itu berhenti di sebelah jaran kepang yang sudah ditata terlebih dahulu. Setelah penari berhenti di sebelah kuda, penari duduk dengan posisi menyembah gagah. Pada saat persiapan berdiri, penari pertama-tama menurunkan tangannya terlebih dahulu sesudah sembahan. Lalu tangan mengarah untuk mengambil kuda dan kuda tersebut diangkat dengan kedua tangan ke arah samping kanan atas dan berdiri. Di posisi berdiri, kuda berada di samping kanan penari. Kedua tangan memegang kuda, lalu kaki kanan diangkat dan ditekuk bergantian dengan kaki kiri. Masing-masing dilakukan 1 kali. Setelah itu, kuda digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Penari melompat lalu menunggangi kuda. Setelah kuda sudah ditunggangi, penari berjalan memutari lokasi dengan saling adu bicara antara Minak Jinggo dengan Damarwulan karena Minak Jinggo menentang Majapahit. Dialognya berupa nyanyian atau tembang Jawa. Setelah saling adu bicara, terjadilah peperangan antara Minak Jinggo dengan Damarwulan beserta pelayannya. Akhir dari cerita ini adalah kematian Minak Jinggo beserta pelayannya. Sampai sekarang, tari jaranan Damarwulan Minak Jinggo masih cukup eksis di wilayah Wonorejo. Tari jaranan ini sering ada di acara desa seperti merayakan sedekah desa atau pagelaran lain, tetapi belum cukup terkenal di tingkat kabupaten. Namun tari jaranan ini sudah pernah hadir pada acara peresmian Jalan Sangiran di Kalijambe, Sragen. Acara ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Gambar-gambar yang saya tampilkan tadi merupakan sebagian dokumentasi dari pertunjukan di acara Festival Sangiran 2019.
Acara itu bertempatkan di Museum Manusia Purba Sangiran Kalijambe. Paguyuban Tari Reog Kreda Muda ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Tari reog ini juga termasuk satu-satunya kesenian tradisional yang masih ada sampai sekarang. Dapat diambil kesimpulan bahwa kesenian tradisional merupakan seni yang berkembang di suatu wilayah di mana masih mengandung arti atau makna tertentu dan merupakan warisan nenek moyang. Kesenian tradisional dapat berupa seni musik, seni tari, dan seni rupa. Seni tari sendiri merupakan jenis seni yang bentuknya tarian atau gerakan yang memiliki makna tersendiri. Kesenian tradisional reog juga termasuk dalam seni tari. Seni tari Jaranan Damar Wulan Minak Jinggo merupakan seni yang menceritakan kehidupan di zaman Majapahit. Ada 4 penari dalam tari Jaranan Damar Wulan Minak Jinggo, yaitu Damar Wulan beserta pelayannya dan Minak Jinggo beserta pelayannya. Damar Wulan adalah duta Majapahit dan Minak Jinggo adalah dapat Adipati Blambangan. Minak Jinggo menolak untuk membayar pajak dan menentang Ratu Majapahit dan ingin menikahi ratu tersebut sehingga terjadi peperangan antara Minak Jinggo dengan Damar Wulan. Akhir dari cerita ini adalah kematian dari Minak Jinggo beserta pelayannya. Nah, itu tadi penjelasan atau pembahasan mengenai Tari Jaranan Damar Wulan Minak Jinggo oleh Paguyuban Reog Kreda Muda di Sragen. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa lagi.